Lahir pada 11 Juni 1949 di Kobe Prefektur Hyogo, Jepang, Issei Sagawa merupakan keluarga yang kaya raya dan menempuh perguruan tingginya di salah satu universitas di Prancis. Di tahun 1981, Issei Sagawa menjalani hukuman di penjara Prancis atas pembunuhan terhadap René Halteveld, gadis berusia 25 tahun yang merupakan teman sekelasnya di Akademi Sorbonne, Paris dengan jurusan sastra Prancis. Sagawa memiliki kepercayaan bahwa dia mencintai wanita dan dia bisa menunjukkannya dengan cara memakan mereka. René dipilih karena kesehatan, kecantikan, dan karakternya dibandingkan Sagawa yang menurut dirinya lemah, jelek, dan kecil sehingga ia ingin menyerap energi dari René. Issei mengungkapkan ketika ia duduk di sebelah René, dia jatuh cinta dan ia merupakan wanita yang sempurna untuk hal yang ia nanti-nantikan selama ini. Sedangkan René Halteveld merupakan wanita yang cerdas, menguasai 3 bahasa, dan hal ini dimanfaatkan oleh Sagawa dengan memintanya mengajarinya bahasa Jerman dengan bayaran yang fantastis. Sagawa sering mengajak René untuk minum teh di apartemen. Mereka bahkan menari yang tanpa disadari oleh René membuat fantasi Sagawa semakin tumbuh. Tepat pada 11 Juni 1981, Sagawa kembali mengundang René untuk makan malam di apartemennya. Untuk hal yang telah dinantikan selama ini, Issei Sagawa telah mempersiapkan segalanya, mulai dari puisi yang berisi pernyataan cintanya kepada René dan juga teh yang telah dicampur dengan whisky. Saat acara minum teh dimulai, Sagawa menanti efek whisky tersebut bekerja, sambil menyatakan perasaan cintanya terhadap René, namun René hanya menganggapnya sebagai teman. Sagawa pun mengerti lalu berdiri untuk mengambil puisi dan menyuruh René membacakannya. Di saat itu, Issei Sagawa datang dari arah belakang lalu menembak tepat di leher René. Sagawa sempat pingsan karena syok atas tindakannya, lalu kembali sadar untuk melanjutkan aksinya. Dia melepaskan pakaian René dan memotong bagian tertentu untuk dikonsumsi, lalu memotong beberapa bagian lainnya untuk disimpan dan lainnya digoreng. Hal mengerikan lainnya yang dilakukan oleh Issei Sagawa yakni mengambil foto mayat yang telah dimutilasi dan melakukan hubungan badan dengannya. Selain itu, tubuh René yang masih tersisa dibawa ke tempat tidur untuk menemaninya. Dalam 2 hari ia telah mengkonsumsi bagian-bagian dari tubuh René. Dan merasa bahwa René telah dikerumuni oleh lalat, ia pun mengatakan bahwa René telah meninggalkannya dan telah pergi. Ia pun mengambil kapak lalu memotong-motong tubuh René dan memasukkannya ke koper yang telah ia beli sebelumnya. Tepat tengah malam ia memanggil taksi untuk membuang sisa tubuh René di sebuah danau yakni Bois de Boulogne. Masa pergerakannya diawasi oleh orang-orang yang berada di taman membuat Issei Sagawa merasa ketakutan dan meninggalkan koper itu begitu saja. Sepasang suami istri yang merasa curiga mendekat dan melihat tangan wanita yang berlumuran darah sehingga menelpon polisi dan dimulailah tugas pelacakan tas ke pembelinya. 2 hari setelah pembunuhan René, polisi datang ke apartemen Sagawa dengan surat perintah penggeledahan. Saat membuka kulkas, polisi menemukan potongan tubuh wanita termasuk bibir René. Di depan pengadilan ia mengakui kejahatannya dan penyakit mental yang dideritanya, sehingga hakim menyatakan dia tidak kompeten untuk diadili karena mengalami delusi. Issei Sagawa menerima hukuman penjara di Rumah Sakit Jiwa Paul Guiraud untuk waktu yang tidak ditentukan. Selama di rumah sakit jiwa, pengawas mengatakan bahwa Sagawa berkorespondensi dengan beberapa anggota sastrawan Jepang lainnya. Dan dia juga mengatakan dia telah banyak belajar tentang melakukan kejahatan ini tanpa ditangkap. 1984, Akira Sagawa, ayah dari Issei Sagawa, presiden kudeta water industri di Tokyo,
membuat kesepakatan untuk memindahkan Sagawa ke rumah sakit jiwa Matsuzawa di Jepang. Namun, pengawas di sana percaya bahwa Sagawa itu waras dan harus ditahan. Setelah diekstradisi oleh otoritas Prancis ke Jepang, semua psikolog yang memeriksanya menyatakan bahwa Issei Sagawa waras. Namun di sisi lain, Jepang tidak dapat menahan Issei Sagawa karena pihak berwenang Jepang tidak memiliki surat-surat tertentu dari pengadilan Prancis. Sehingga pada tanggal 12 Agustus 1986, Issei Sagawa keluar dari rumah sakit jiwa dan merupakan kebebasannya hingga saat ini. Hal mengerikan lainnya di mana Sagawa dengan senang hati menceritakan semua tindak kejahatannya kepada orang-orang dan media. Dia bahkan tampil dalam beberapa film porno Jepang, menulis 4 novel, dan memiliki beberapa karya seni miliknya sendiri seperti lukisan.